Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Saya akan kejar koruptor itu bila perlu sampai ke Antartika. Belum hilang dari ingatan publik, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra, beberapa waktu lalu ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi mengenai proses penetapan calon eksportir benih lobster. Kini muncul lagi salah satu anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra, Rahmat Muhajirin, yang terlibat dalam kasus pencurian 21,5 ton bahan bakar minyak jenis solar dari Single Point Mooring milik PT Pertamina di perairan Tuban, Jawa Timur. Terungkapnya kasus tersebut berkat tim gabungan Ditpol Air bersama tim kapal patroli KP yang melakukan tangkap tangan terhadap kapal MT Putra Harapan. Informasi beredar, status kapal MT Putra Harapan yang digunakan pelaku ditenggarai kuat adalah milik kongsi distributor BBM yang diduga milik anggota DPR RI yang bekerja sama dengan perusahaan pesaing Pertamina. Mengutip pemberitaan telusur.co.id, kapal MT Putra Harapan belakangan diketahui milik PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia yang bermarkas di Tanjung Perak, Surabaya. Perusahaan layangan bunker dan transportasi bahan bakar yang berkongsi dengan PT AKR Corporindo Tbk itu diketahui milik Rahmat Muhajirin. Namun kuasa hukum Rahmat Mujahirin sekaligus PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia, Muhammad Mujahin, membantah kapal yang ditangkap oleh Polairut Mabes Polri itu milik Hub Maritim. Kapal itu disalahgunakan oleh nakodanya. Jadi, ada sindikat yang mencuri minyaknya Pertamina. Kemudian, kapal itu dipakai untuk menampung minyak itu. Jadi, tidak ada sangkut pautnya dengan PT Hub Maritim. Juga, tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Rahmat Muhajirin, kata Mujahin. Kendati demikian, fakta berbicara lain. Setelah dicek ke sistem data kapal Global Equasis, kapal MT Putra Harapan ternyata masih dimiliki oleh Hub Maritim Indonesia. Beralamat di Jalan Ikan Mungsing 896 Perak Barat, Surabaya. Direktur Polairut Baharkan Mabes Polri, Brigjen M. Yasin Kosasi, mengatakan saat ini pihaknya memang tengah mengembangkan penyidikan kasus tersebut secara bertahap, dimulai dari pendalam tersangka hingga tidak menutup kemungkinan mengarah kepada perusahaan di mana para tersangka bekerja. Perihal lokus peristiwa dugaan pidana terjadi di kapal KM Putra Harapan yang diduga pemiliknya adalah anggota DPR dari fraksi Gerindra, Yasin mengatakan pihaknya akan mengarah penyidikan kepada semua pihak termasuk pemeriksaan si pemilik kapal. Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis, Ucok Sky Kadafi, meminta aparat kepolisian mengusut kasus pencurian bahan bakar minyak jenis solar milik PT Pertamina di Tuban, Jawa Timur. Karena diduga melibatkan perusahaan milik anggota DPR RI dan oknum Pertamina. Ucok menilai polisi harus melakukan pengembangan kasus ini dan menelusuri pihak-pihak yang terlibat, seperti adanya keterlibatan oknum-oknum lainnya, termasuk anggota DPR itu dan pejabat di Pertamina. Ia juga meminta polisi agar jangan terlalu fokus kepada orang-orang yang sudah tertangkap. Mereka hanya orang-orang kecil. Yang harus ditangkap adalah orang-orang besar, alias ikan kakapnya. Bagi Ucok, pencurian BBM Pertamina itu bukan sekedar kriminal biasa karena merugikan keuangan negara dan mengganggu keamanan objek vital nasional yang dilakukan ketika bangsa ini sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Dia menambahkan, data memperlihatkan bahwa kapal tersebut dimiliki oleh PT Hub Maritim, mempermudah untuk menelusuri oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini. Polisi harus bergerak cepat untuk menuntaskan kasus ini, dan ini sudah pembohongan publik.
Di sisi lain, anggota mahasiswa pemerhati migas, Sahroni, telah melaporkan anggota DPR fraksi Gerindra, Rahmat Muhajirin, ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Sahroni berharap agar MKD dapat memproses laporan tersebut secara profesional. Kami dari mahasiswa pemerhati migas kemarin pada hari Senin telah melaporkan Rahmat Muhajirin terkait dengan dugaan keterlibatan dalam pencurian 21,5 ton BBM jenis solar di Tuban. Nah, hal ini dilatar belakangi karena munculnya nama Rahmat Muhajirin ini di publik. Tentu ini menjadi catatan kami bersama bahwa kami ingin agar lembaga DPR RI ini tetap terjaga, agar lembaga DPR RI ini terjaga kehormatannya di hadapan publik. Makanya kami melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan supaya diproses. Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, secepatnya pihaknya akan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, tentunya dengan asas praduga tak bersalah. Saya sudah cek ke fraksi bahwa dalam waktu dekat fraksi akan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, tentunya dengan asas praduga tak bersalah. Kita akan cek sejauh mana kebenaran berita yang ada di media-media yang beredar beberapa hari ini. Wakil Ketua DPR ini juga melakukan pengecekan di MKD. Apakah sudah lengkap, baik itu syarat formil maupun material, terkait kasus yang menyeret anak buahnya tersebut. Dasko mengaku menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah kepada kader Partai Gerindra, sehingga belum bisa berkomentar lebih detail mengenai kasus yang menyebut Rahmat Muhajirin. Saya belum bisa komentar apakah ini pidana atau perdata karena saya juga belum mendapatkan informasi lengkap baik dari yang bersangkutan maupun dari kawan-kawan MKD. Jadi pada dasarnya saat ini Gerindra masih asas praduga tak bersalah? Ya, kita asas praduga tak bersalah, namun dalam waktu dekat memang fraksi akan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Tentu kasus yang menyeret kader Gerindra ini diyakini tidak hanya mencoreng dan merontokkan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, tapi juga akan menggerus suara partai berlambang kepala Garuda, yang saat ini menduduki suara terbanyak urutan kedua setelah PDI Perjuangan. Pidato Prabowo soal integritas, anti korupsi diungkit-ungkit yang menjadi ledekan dan ejekan warganet. Pernyataan keras Prabowo yang akan memenjarakan kadernya jika korupsi langsung bertebaran di dunia maya. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Tidak hanya sekali Prabowo sesumbar soal pemberantasan korupsi, ia pun pernah mengeluarkan pernyataan yang tak kalah menghebohkan. Saya akan kejar koruptor-koruptor itu, bila perlu sampai ke Antartika, bahkan ke padang pasir yang paling jauh. Saya akan kejar koruptor-koruptor itu bila perlu sampai ke Antartika. Terkadang janji adalah kebohongan termanis. Manisnya janji, jika tidak ditunjukkan lewat perbuatan nyata, hanya akan menggoreskan luka di hati. Lebih baik berusaha untuk tidak berjanji, daripada berusaha mencari-cari alasan atas janji yang tidak terpenuhi. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.